Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Agung. Ini adalah tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang penyertaan ataupun denaming dalam kasus tindak pidana pencurian dan kasus penganiayaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke pendahuluan. Untuk menerapkan hukum pidana di suatu negara, maka diperlukan suatu bidang keilmuan, yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari norma hukum itu sendiri memiliki peranan dalam menciptakan tatanan yang ada di masyarakat di samping norma-norma yang lain, yang salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum peraturan mengenai penyertaan ataupun denaming. Lanjut, penyertaan ataupun denaming. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda yaitu denaming. Di dalam hukum pidana, denaming adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berkaitan dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikarenakan unsur paksaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti bahwa ada dua orang yang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan perkataan lain, ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. Adapun bentuk-bentuk denaming dibagi menjadi dua. Pada pasal 55 KUHP terdapat 4 bentuk denaming. Salah satu pertama yaitu plagiar, yang melakukan perbuatan ataupun mereka yang melakukan secara sadar dengan sendirinya melakukan perbuatan unsur delik tersebut. Yang kedua adalah plagiar, orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan perantara orang lain. Ketiga, plagiar, yaitu orang yang turut serta melakukan, yaitu orang-orang yang sengaja turut serta berbuat dan turut mengerjakan suatu tindak pidana. Yang keempat dan terakhir, witwalker, yang membujuk melakukan, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, berikutnya pada pasal 56 bentuk denaming yaitu manipulative head atau pembantu kejahatan adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, mari kita lanjut kepada contoh kasus penyertaan pada tindak pidana pencurian motor. Pencurian diatur pada pasal 362 yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling lama Rp60.000. Pada putusan pengadilan nomor 7 pidana biasa /2011/PN.BU berdasarkan surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDM 08-BAPU/01/2011 telah terjadi tindak pidana pencurian oleh saudara Dadang yang bertugas untuk mengambil kendaraan motor tersebut dan ditetapkan sebagai yang melakukan pencurian ataupun plagiar dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dan selanjutnya yaitu penyertaannya sama pada putusan pengadilan nomor 7 pidana biasa /2011/PN.BU telah terjadi pidana pencurian oleh saudara Dadang dan Pendi Tiadatara yang bertugas membantu mendorong motor yang telah dicuri oleh Dadang
dengan tujuan menjauhi lokasi awal dan telah ditetapkan sebagai membantu saat kejadian terjadi, yaitu Made Pliktigheid, dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya adalah bentuk penyertaan pada tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan diatur pada pasal 351 ayat 1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Pada putusan pengadilan nomor 02 pidana biasa /2013 PN.WT, berdasarkan putusan pengadilan telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban Sumiarso oleh Dedi Darsono yang ditetapkan sebagai yang melakukan tindak pidana ataupun pelegar dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Lalu unsur penyertaannya, putusan dari putusan pengadilan nomor 02 pidana biasa /2013 PN.WT, berdasarkan putusan pengadilan telah terjadi tindak penganiayaan oleh Dedi Darsono dan Deki Darsono yang ikut serta dalam tindakan penganiayaan tersebut, dan Deki Darsono dijatuhi pidana 10 bulan 20 hari. Kesimpulannya, pernyataan pada tindak pidana sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP haruslah ditinjau berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ataupun TKP, dan berdasarkan kedua contoh kasus di atas yang telah disebutkan, kami berpendapat penjatuhan pidana terhadap pelaku dan penyerta tindak pidana telah sesuai dengan aturan pemidanaan dan pasal 55 sampai dengan 56 KUHP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.